Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuatkan video tutorial kembali spesial request dari sahabat viewer. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada seluruh sahabat viewer, subscriber yang setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita, ibadah Ramadan kita di tahun 1442 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melalui ibadah Ramadan ini dengan baik sampai nanti menuju hari kemenangan. Amin ya robbal alamin. Selamat menjalankan ibadah Ramadan sahabat semuanya. Meskipun saat ini kita di bulan Ramadan, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi, meskipun itu sedikit ya, salah satunya seperti tutorial seperti ini. Dan juga tetap semangat sahabat untuk mengerjakan tugas-tugas akhir, terutama skripsi, tesis ataupun disertasinya. Semoga di bulan Ramadan ini tugas-tugas sahabat semuanya yang berkaitan dengan tugas akhir diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya membaca request dari sahabat viewer baik di komentar YouTube dan juga di DM Instagram. Namun pada kesempatan kali ini saya belum sempat untuk menampilkannya di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membaca output SPSS secara khusus. Meskipun sebenarnya pada setiap olah data atau uji yang saya coba buatkan tutorialnya, saya selalu membaca sampai ke outputnya. Namun request daripada sahabat viewer yaitu ingin dibuatkan secara khusus tentang bagaimana cara kita membaca output SPSS. Baiklah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba buatkan tutorialnya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami oleh sahabat yang request khususnya dan juga sahabat viewer pada umumnya. Di sini saya sudah mencoba tadi menganalisis sebuah data, skenario data. Nah, ini adalah tampilan output dari SPSS itu sendiri ya sahabat ya. Jadi setelah kita melakukan analisis gitu ya, baik uji apapun itu gitu ya, maka tampilan output SPSS akan seperti ini. Ini adalah tampilan output. Meskipun nanti dia akan menyesuaikan dengan uji yang apapun itu yang kita gunakan gitu ya. Namun di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip cara kita membaca output SPSS itu sendiri. Di sini tadi saya sudah melakukan analisis data univariate dan bivariate. Nah, ini adalah univariate dan bivariate-nya saya mencoba melakukan olah data tadi uji Pearson ya, uji Pearson. Jadi outputnya ada di bawah ini gitu ya. Nah, jadi tadi kalau saya sampaikan di awal bahwa saya melakukan analisis univariate dan bivariate, artinya pada output SPSS nanti akan muncul dua uji gitu ya, atau dua output gitu ya. Yang univariate dan satu lagi yang bivariate gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di atas ini adalah yang univariate gitu ya. Sedangkan yang bivariate ada di bawah sini. Ya, mari kita bahas satu persatu. Jadi, setelah output ini keluar gitu ya. Output ini keluar setelah kita lakukan analisis, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek di bagian statistik di sini. Karena ini univariate ya. Nah, yang paling utama yang harus kita cek sebelum kita masuk ke langkah yang lebih dalam terkait dengan missing data. Ya, sahabat, ini sangat penting gitu ya. Selalu cek di bagian N ini ya. Ini jumlah respondennya gitu. Apakah valid, apakah ada yang missing gitu ya. Ada juga kalau di uji-uji yang bivariate secara khusus dia menampilkan seperti ini, case analisis gitu ya, atau case report gitu ya tulisannya. Intinya yang menampilkan tentang data missing gitu ya. Jadi kita patokan kita terkait dengan missing data ini. Nah, inilah yang pertama kali harus kita cek pada output itu sahabat ya. Di sini kita cek missing pada ini ada variabel PENG dan juga GDS. PENG ini adalah tingkat pengetahuan ya sahabat ya, saya singkat. GDS gula darah sewaktu. Nah,
Di sini kita lihat data missing pada variabel tingkat pengetahuan. Ada 0 ya, artinya tidak ada yang missing. Kemudian yang valid ada 30 orang responden gitu ya. Berarti data pengetahuan ini dia valid, tidak ada kesalahan dalam penginputannya. Berikutnya variabel yang GDS atau gula darah sewaktu sama. Ternyata 0 juga data yang missing dan yang valid ada 30. Artinya kita tidak melakukan kesalahan dalam menginput data tadi pada SPSS. Sehingga ketika data missing tidak terdapat pada output kita bisa melanjutkan membaca data-data yang lainnya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di sini saya melakukan analisis univariate dan bivariate, maka kalau univariate itu tampilannya seperti ini sahabat ya. Biasanya akan menampilkan data-data min gitu ya. Macam-macam lah, ini sesuai yang kita checklist tadi gitu ya. Kalau sahabat ingin tahu tentang analisis univariate lebih detail, sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya, atau saya tampilkan di rekomendasi video di atas monitor atau gadget sahabat semuanya. Nah ini ya, bentuk-bentuk analisis univariate itu ada data min gitu ya, biasanya standar error, median, modus gitu ya, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, dan banyak lagi. Kita bisa menceklis banyak gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh min gitu ya. Data min di sini untuk variabel tingkat pengetahuan adalah 64,8. Jadi rata-rata skor tingkat pengetahuannya itu 64,8 gitu ya. Kemudian yang gula darah sewaktu, ternyata kadar gula darah sewaktu rata-rata itu adalah 111,83. Begitupun data yang lainnya ya sahabat ya. Jadi membacanya seperti itu. Nanti untuk menampilkan di bab 4 gitu ya di hasil, maka tabel ini yang kita masukkan untuk analisis univariate gitu ya sahabat ya. Karena dalam sebuah karya ilmiah gitu ya, kita memang harus melakukan analisis secara bertingkat. Misalnya kita melakukan penelitian bivariate gitu ya, hubungan antara A dan B, artinya yang harus kita analisis adalah univariate-nya baru bivariate-nya gitu ya. Nah, univariate contohnya seperti ini. Nah, selain data min dan teman-teman tadi, di univariate juga biasanya menampilkan data frekuensinya gitu ya, frekuensi table kalau dia melabeli SPSS-nya ya. Nah, karena tadi kita ada dua variabel, pengetahuan dan juga gula darah sewaktu, maka dia akan memunculkan dua frekuensi table gitu ya. Yang atas ini adalah frekuensi table tingkat pengetahuan, yang bawah adalah frekuensi table gula darah sewaktu gitu ya. Nah, sama cara bacanya sahabat ya. Tetap dicek apakah ada missing di sini. Nah, ternyata tidak ada yang missing gitu ya. Artinya aman nih data nih, bisa kita gunakan. Kita ambil contoh ya. Frekuensi table itu maksudnya jumlah gitu ya, jumlah. Misalnya di tingkat pengetahuan ini gitu ya, skor pengetahuan yang 28,20 ini yang pertama ya, itu ada satu orang ya, satu orang responden. Kalau dipersenkan jadinya 3,3% gitu ya, karena ini yang pertama, ini valid persen ya. Kemudian kumulatif persennya karena yang pertama berarti 3,3% gitu ya. Contoh berikutnya misalnya kita cek yang di sini nih ya, nomor 2 terakhir, tingkat pengetahuan yang skornya 82,35, ternyata dia ada 4 orang nih contohnya sahabat ya, ada 4 orang. Kalau dipersenkan jatuhnya 13,3%. Kemudian kalau dikumulatifkan maka dia 86,7% gitu ya. Nah, kita lihat di sini totalnya ternyata benar 30 responden ya. Kemudian persennya 100%. Artinya semua data ini teranalisis dengan baik gitu ya. Tabel inilah yang kita bisa masukkan di bab 4 di hasil. Jadi kita masukkan tabel ini seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah tabel kita bisa baca tabel ini. Biasanya dalam sebuah penulisan karya ilmiah di bab 4 terutama, data yang kita sajikan atau yang deskripsikan gitu ya. Jadi setelah ditampilkan tabel maka di bawahnya kita deskripsikan. Itu data yang paling mencolok. Yang paling mencolok di sini adalah contohnya bisa yang paling kecil gitu ya, yang paling besar atau yang paling banyak gitu ya. Atau yang paling banyak. Misalnya bisa pakai yang tadi sebagian kecil misalnya. Sebagian kecil responden misalnya contohnya ya, tingkat pengetahuannya berada pada kategori sedang misalnya. Kemudian misalnya lagi mayoritas, artinya hampir semua ya, mayoritas responden tingkat pengetahuannya baik gitu. Itu contoh pendeskripsian tabel ya sahabat ya. Nah itu contoh yang tadi. Kemudian frekuensi tabel yang GDS sama prinsipnya sahabat ya. Kita lihat tidak ada data missing ya di sini ya, karena dia totalnya 100% gitu ya.
Pada GDS, contohnya yang gula darah sewaktunya dia skornya 85, ternyata terdapat 2 orang. Kalau dipersenkan jadinya 6,7% gitu ya. Begitupun kumulatifnya dan seterusnya. Cara membacanya sama. Jadi tabel ini nanti bisa kita masukkan di bab 4 ya sahabat ya. Kita setelah memasukkan tabel di bab 4, nanti jangan lupa diberikan deskripsi di bawahnya gitu ya, penjelasan tabel. Penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan data-data yang mencolok. Bisa yang paling kecil, atau yang paling besar, atau yang rata-ratanya gimana skornya. Itu ya, itu tipsnya sahabat. Nah, itu adalah output univariat ya. Univariat sudah kita lakukan, sudah kita baca. Tadi karena saya bilang saya melakukan analisis ini bivariat juga gitu ya, maka kita lihat di bivariat. Nah, contohnya di sini adalah uji Pearson ya. Uji Pearson uji. Nah, ini adalah correlation. Ini menandakan bahwa data ini adalah data bivariat. Jadi dia menghubungkan antara variabel gitu ya, sahabat ya. Nah, di sini kita lihat di correlation-nya gitu ya. Ini sama saja sahabat. Kita mau lihat di bagian peng atau tingkat pengetahuan ataupun di GDS sama karena dia skornya sama gitu ya. Jadi bisa kita baca di atas atau yang bawah. Nah, yang paling penting di sini prinsipnya adalah yang harus kita lihat kalau di output bivariat ya, menghubungkan antara variabel itu adalah nilai sig. Nah, ini nih. Nilai sig. Nilai sig ini yang penting ya. Nilai sig ini di sini adalah 0, jadi 0 di awal tuh dia tidak muncul sahabat kalau di SPSS ya. Jadi 0,003 ya. Ini nilai signya 0,003. Apa sih fungsi nilai sig ini gitu ya? Nah, kalau sahabat pernah mendengar bahwa ada level of signifikan yang 10%, 5%, atau 1%. Atau dia nggak persen bilangnya. Misalnya 0,10, 0,05, 0,1. Nah, itu nilai level of signifikan ya. Nah, kalau penelitian-penelitian di dunia kesehatan yang tidak berkaitan dengan obat ya, uji obat, uji lab gitu ya, itu biasanya lebih sering menggunakan yang 0,05 atau yang 95%. Derajat kebenarannya gitu ya, derajat kebenarannya itu yang 95%. Artinya dalam sebuah penelitian tersebut kalau menggunakan yang 95%, jadi ada 5% yang itu mungkin bias gitu ya. 5% mungkin yang dia lost contact atau lost control gitu ya. Sehingga yang ditepat adalah 95% gitu. Tapi kalau uji-uji yang berkaitan dengan obat gitu ya, apalagi respondennya itu manusia yang diberikan obat, maka itu harus seminimal mungkin. Biasanya menggunakan yang tingkat kebenaran yang 99% atau kesalahannya cuma 1% gitu ya sahabat ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, contohnya adalah kita menggunakan yang 95% sehingga kesalahannya adalah 5%. Nah, 5% itu kalau dibuat angka desimal jadinya 0,05. Nah, cara kita melihat nilai ini apakah ada hubungan atau tidak, maka kita lihat nilai signya. Di sini 0,003. Nah, 0,003 ternyata itu lebih kecil daripada 0,05 atau 5% tadi ya sahabat ya. Nah, dikatakan ada hubungan pada sebuah uji itu ketika nilai P hitung, nah ini kita bilangnya sig ini P hitung ya. Ketika nilai P hitung gitu ya, lebih kecil daripada P value. P value itu yang tadi 0,05 gitu ya. Atau 0,10 atau 0,1 lagi gitu ya. Jadi ketika nilai sig di sini lebih kecil daripada 0,05 karena kita menggunakan 0,05, artinya variabel ini ada hubungannya gitu ya antara tingkat pengetahuan dan juga kadar gula darah gitu ya. Sehingga kalau di sini kita bisa simpulkan bahwa misalnya ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan kadar gula darah responden gitu ya sahabat ya. Nah, contohnya misalnya nilai sigma 0,10, contohnya 0,10. Nah, 0,10 itu kan ternyata lebih besar daripada 0,05 ya. Sehingga kalau lebih besar maka dia tidak ada hubungan itunya interpretasinya, sehingga kita bisa interpretasi sebagai tidak ada hubungan antara variabel tingkat pengetahuan dengan kadar gula darah sewaktu responden gitu ya sahabat ya. Mudah bukan sahabat? Nanti tinggal tabel ini kita masukkan di bagian pembahasan hasil dan pembahasan, kemudian nanti kita bahas di bawahnya gitu ya. Misal pembahasannya berdasarkan tabel, misalnya kan dia di bab 4 berarti 4 titik, misalnya 4.3 gitu ya. Berdasarkan tabel 4.3 dapatkan bahwa
tidak ada hubungan atau ada hubungan, kalau datanya ini ya, ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan kadar gula darah responden. Dengan nilai sigma tadi 0,003. Gitu ya sahabat ya. Mudah bukan sahabat? Prinsipnya sama sahabat. Membaca semua output itu sama prinsipnya. Jadi tadi kalau di univariate ya kita bisa lihat persen-persenannya. Kalau di bivariate yang paling penting adalah di bagian nilai sig ini gitu ya. Untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak ada hubungannya. Begitu ya sahabat ya. Mudah-mudahan tutorial yang singkat ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Tentunya seperti biasa, apabila memang masih membingungkan bagi sahabat, masih ada pertanyaan, silahkan sahabat tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita bisa berdiskusi di kolom komentar atau via DM Instagram ya, bisa di Instagram saya atau di Instagram Coretan Perawat. Insya Allah nanti kita bisa diskusi lebih dalam supaya bisa membantu memecahkan permasalahan yang sahabat hadapi sekarang. Begitu ya sahabat ya. Mungkin sekian dulu sahabat. Silahkan kita untuk melanjutkan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dengan banyak beribadah gitu ya, kita diberikan petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton channel YouTube Doni Nur Hamsyah, dan ini mudah-mudahan bisa juga menjawab dari requestan sahabat viewer tentang bagaimana cara membaca output SPSS secara khusus gitu ya. Mungkin sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.